Maret 2026 menyimpan getaran yang tidak biasa bagi pemilik weton pahing. Dalam catatan Primbon Jawa, bulan ini disebut sebagai bulan dua wajah karena membawa peluang besar sekaligus bayangan musibah yang datang tanpa aba-aba. Banyak yang merasa yakin sedang berada di jalur benar, padahal satu keputusan kecil saja bisa mengubah arah nasib secara drastis. Yang mengejutkan, justru mereka yang merasa paling siap seringkali lengah membaca tanda-tanda halus yang muncul diam-diam. Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia Primbon Jawa. Ada rezeki yang datang diam-diam. Ada ujian yang datang bertubi-tubi, dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekedar bercerita, kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di Primbon Mbah Pahing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang dililit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Bab 1. Awal bulan yang terasa terlalu tenang. Memasuki awal Maret 2026, banyak pemilik weton pahing merasakan suasana yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada gejolak besar, tidak ada masalah mencolok, bahkan sebagian merasa hidup berjalan lebih ringan. Dalam Primbon Jawa, kondisi ini disebut sepi sing ngandut, sebuah ketenangan yang bukan tanpa sebab, melainkan sedang menyimpan sesuatu di baliknya. Justru ketenangan inilah yang patut dicermati, karena seringkali menjadi pembuka dari ujian yang tidak kasat mata. Pada fase ini, weton pahing cenderung merasa lebih percaya diri. Rencana berjalan sesuai harapan, komunikasi terasa lancar, dan urusan yang sebelumnya rumit perlahan terlihat menemukan jalan. Namun Primbon mengingatkan, rasa aman yang datang terlalu cepat bisa menumpulkan kewaspadaan. Banyak yang mulai lengah, menunda introspeksi, dan merasa tidak perlu lagi berhati-hati dalam bertindak. Padahal di balik kelancaran tersebut sedang terbentuk simpul nasib yang menunggu satu keputusan kecil untuk mengencang. Secara batin, ketenangan ini tidak sepenuhnya utuh. Ada perasaan halus yang sulit dijelaskan. Firasat samar, mimpi singkat yang mudah terlupakan, atau rasa ragu yang muncul tanpa sebab jelas. Weton pahing sering mengabaikan tanda-tanda ini karena merasa semuanya baik-baik saja. Dalam Primbon, inilah kesalahan yang paling sering terjadi di awal bulan dua wajah seperti Maret. Alam tidak berbicara dengan teriakan, melainkan dengan bisikan. Dalam kehidupan sosial, weton pahing terlihat lebih diterima dan dihargai. Orang-orang mendekat, suasana pergaulan terasa hangat. Namun Primbon mencatat bahwa tidak semua kedekatan memiliki niat yang sama. Ada yang datang membawa peluang, ada pula yang membawa ujian tersembunyi. Sayangnya, karena suasana terlalu tenang, weton pahing cenderung menyamakan semua sikap baik sebagai ketulusan tanpa menyaringnya dengan kebijaksanaan. Dari sisi rezeki, awal Maret tampak stabil. Pemasukan berjalan, kebutuhan tercukupi, bahkan ada peluang kecil yang mulai terlihat. Namun, Primbon Jawa menegaskan bahwa stabilitas ini bersifat sementara. Ia bukan tanda puncak, melainkan landasan. Jika weton pahing menggunakan fase ini untuk bersiap dan menata niat, maka langkah berikutnya akan lebih ringan.
Sebaliknya, jika fase ini hanya dihabiskan untuk merasa aman, maka guncangan berikutnya akan terasa lebih berat. Bab 1 ini sejatinya adalah ujian kesadaran, bukan tentang seberapa besar masalah yang datang, melainkan tentang seberapa peka seseorang membaca keadaan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa saat hidup terasa terlalu tenang, itulah waktu terbaik untuk memperkuat diri, memperbaiki niat, dan menata langkah. Karena seringkali, badai tidak datang saat kita panik, melainkan saat kita merasa paling siap. Disinilah letak jebakan halus bagi Weton Pahing di awal Maret 2026. Ketenangan yang terasa nyaman bisa menjadi pelindung, tetapi juga bisa menjadi tirai yang menutupi kenyataan. Bab 1 menutup dengan satu pesan penting. Jangan terlena oleh keadaan yang tampak baik, karena nasib sedang bergerak perlahan, menunggu apakah Weton Pahing akan melangkah dengan sadar, atau justru berjalan tanpa kewaspadaan menuju bab berikutnya. Bab 2. Konflik orang terdekat yang datang tanpa tanda. Memasuki pertengahan Maret 2026, ketenangan semu yang dirasakan Weton Pahing di awal bulan mulai menunjukkan retaknya. Tanpa disadari, ujian bergeser ke wilayah yang paling sensitif, hubungan dengan orang terdekat. Dalam primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai cedak dadi adoh, keadaan ketika kedekatan justru menjadi sumber jarak dan luka batin. Konflik tidak muncul dalam bentuk pertengkaran besar, melainkan melalui perubahan sikap yang perlahan namun terasa. Awalnya, semua tampak biasa saja. Percakapan tetap berjalan, aktivitas bersama masih dilakukan, namun ada nuansa yang berbeda. Weton Pahing mulai merasakan sikap dingin, jawaban singkat, atau perhatian yang tidak lagi sama. Primbon mencatat bahwa pada fase ini, konflik seringkali tidak diucapkan, tetapi dirasakan. Inilah yang membuatnya berbahaya, karena ketidakjelasan menumbuhkan prasangka. Konflik ini bisa datang dari berbagai arah. Pasangan, keluarga, sahabat dekat, bahkan rekan kerja yang selama ini dipercaya. Yang mengejutkan, sumbernya bukan kesalahan besar, melainkan akumulasi perasaan lama yang tidak pernah dibicarakan. Hal-hal kecil yang dulu ditahan, kini muncul ke permukaan dalam bentuk sikap, bukan kata-kata. Weton Pahing merasa disalahpahami, sementara pihak lain merasa tidak diperhatikan. Dua rasa ini saling berhadapan tanpa benar-benar saling mendengar. Primbon Jawa menegaskan bahwa pada fase ini, emosi Weton Pahing sedang sensitif. Kata-kata sederhana bisa terasa menusuk, candaan dianggap sindiran, dan kritik ringan berubah menjadi beban batin. Jika tidak disadari, reaksi emosional yang muncul justru memperlebar jarak. Banyak Weton Pahing tergoda untuk membela diri, membuktikan diri benar, atau mengungkit masa lalu. Padahal, sikap seperti inilah yang justru menguatkan konflik. Yang membuat bab 2 semakin rumit adalah kenyataan bahwa konflik ini jarang terlihat oleh orang luar. Dari luar, hubungan tampak baik-baik saja. Namun di dalam, ada rasa tidak nyaman yang terus menggerogoti. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rasa kependem. Perasaan yang dipendam terlalu lama hingga berubah menjadi beban. Jika tidak diolah dengan kesadaran, beban ini bisa meledak pada waktu yang tidak terduga. Menariknya, Primbon juga mengungkap sisi lain dari konflik ini. Orang-orang terdekat yang memicu ujian sebenarnya sedang menjadi cermin bagi Weton Pahing. Mereka memantulkan kebutuhan yang selama ini diabaikan. Kebutuhan untuk dihargai, didengarkan, dan diberi batas yang sehat. Konflik ini bukan sekedar cobaan hubungan, melainkan panggilan untuk menata ulang cara berinteraksi. Disinilah ujian terbesar bab 2 berada. Weton Pahing dihadapkan pada dua pilihan: mengikuti emosi dan memperuncing konflik, atau menahan diri dan mencoba memahami makna di baliknya. Primbon menyarankan sikap meneng nanging eling, diam namun sadar. Bukan berarti mengalah tanpa batas,
melainkan memilih waktu dan cara yang tepat untuk bersikap. Bab 2 ini berfungsi sebagai penyaring. Hubungan yang dibangun di atas kebiasaan tanpa kejujuran akan terasa goyah. Sebaliknya, hubungan yang memiliki dasar saling pengertian justru akan naik ke tingkat kedewasaan yang lebih tinggi setelah melalui fase ini. Weton Pahing yang mampu melewati konflik tanpa merusak jembatan akan menyadari satu hal penting. Tidak semua kedekatan harus dipertahankan dengan cara lama. Menjelang fase ini, konflik mungkin belum sepenuhnya selesai, tetapi arah sudah mulai terlihat. Entah menuju pemulihan atau menuju jarak yang perlu diterima. Primbon menutup bab 2 dengan pesan halus. Terkadang, konflik orang terdekat bukan datang untuk memisahkan, melainkan untuk mengajarkan batas, kejujuran, dan kedewasaan sebelum melangkah ke ujian berikutnya. Bab 3. Rizki besar yang datang bersama bayangan. Memasuki paruh akhir Maret 2026, arah ujian bagi Weton Pahing mulai bergeser secara halus namun terasa nyata. Jika pada bab 2 tekanan datang dari hubungan dan perasaan, maka pada bab 3 ini fokus berpindah ke urusan rizki. Dalam primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai pambuka banda sing dobel rasa, pembuka harta yang membawa dua rasa sekaligus, harap dan was-was. Rizki mulai menampakkan diri, tetapi tidak hadir sendirian. Ia datang bersama bayangan yang menuntut kewaspadaan tinggi. Banyak Weton Pahing merasakan perubahan yang cukup kontras. Tawaran pekerjaan, peluang usaha, atau jalan rizki yang sebelumnya tak terbayangkan tiba-tiba muncul. Ada yang mendapat kepercayaan lebih besar, ada pula yang menemukan peluang tambahan dari arah tak terduga. Secara kasat mata, ini terlihat sebagai jawaban dari doa dan usaha. Namun Primbon mengingatkan, rizki di fase ini tidak semuanya bersifat murni. Di balik nilainya yang menjanjikan, ada konsekuensi yang harus dibaca dengan jernih. Yang membuat bab 3 menjadi rumit adalah timingnya. Rezeki ini datang saat batin Weton Pahing belum sepenuhnya pulih dari konflik sebelumnya. Kondisi ini membuat penilaian mudah terpengaruh emosi. Ada dorongan kuat untuk membuktikan diri, menutup luka batin dengan pencapaian materi, atau sekadar membuktikan bahwa diri masih bernilai. Primbon menegaskan, rezeki yang diterima dengan niat yang goyah berpotensi membawa beban yang lebih berat dari manfaatnya. Dalam praktiknya, bayangan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Pekerjaan dengan tuntutan yang tidak seimbang, kerjasama yang terlihat menguntungkan namun kurang transparan, atau uang yang datang cepat tetapi menuntut pengorbanan waktu, kesehatan, dan ketenangan. Banyak Weton Pahing merasa ragu, namun tergoda oleh hasil yang tampak di depan mata. Disinilah ujian kejujuran pada diri sendiri menjadi sangat penting. Primbon Jawa menyebut, bab 3 adalah fase di mana rizki menguji karakter. Apakah Weton Pahing mampu berkata cukup, atau justru ingin mengambil lebih tanpa memikirkan dampaknya? Kesalahan pada fase ini bukan selalu soal melanggar aturan, melainkan mengabaikan suara hati. Ada tanda-tanda kecil yang sering muncul, rasa tidak nyaman yang tiba-tiba, mimpi tentang kehilangan, atau peristiwa kecil yang menghambat langkah. Semua ini adalah bahasa halus alam yang meminta kehati-hatian. Secara finansial, kondisi ini bisa terasa naik turun. Ada hari-hari penuh harapan, diikuti hari-hari yang dipenuhi kekhawatiran. Jika Weton Pahing terlalu fokus pada angka dan hasil, tekanan batin akan semakin kuat. Namun Primbon menekankan bahwa rizki sejati pada fase ini bukan hanya tentang jumlah, melainkan tentang keberkahan. Rizki yang membawa ketenangan meski tidak besar nilainya, jauh lebih kuat daripada rizki besar yang menimbulkan gelisah. Menariknya, di tengah bayangan tersebut, Primbon juga mencatat adanya peluang kecil yang sering diabaikan. Peluang ini tidak mencolok, tidak menjanjikan hasil instan, tetapi terasa ringan di batin. Weton Pahing yang peka akan merasakan perbedaan antara rezeki yang memaksa dan rezeki yang mengalir.
Pilihan terhadap peluang kecil inilah yang nantinya menjadi pembeda antara mereka yang hanya mengejar hasil dan mereka yang membangun kestabilan. Bab 3 menutup dengan satu peringatan penting. Tidak semua yang tampak sebagai kenaikan adalah kemajuan. Kadang, rezeki besar datang untuk menguji kesanggupan menjaga nilai dan ketenangan. Weton pahing yang mampu menahan diri, menimbang dengan jernih, dan memilih dengan sadar, sedang dipersiapkan untuk memahami makna sejati dari keberlimpahan. Makna yang baru akan sepenuhnya terungkap di bab berikutnya. Bab 4. Pilihan sunyi yang menentukan arah. Menjelang akhir Maret 2026, weton pahing memasuki fase yang paling hening namun paling menentukan. Setelah melalui ketenangan yang mencurigakan, konflik orang terdekat, dan rezeki yang datang bersama bayangan, kini ujian berubah wujud menjadi pilihan batin yang tak bisa diwakilkan siapapun. Dalam primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai meneng ing pamrayogo, diam dalam pertimbangan. Tidak ada tekanan dari luar, tetapi justru itulah yang membuatnya berat. Pada fase ini, weton pahing cenderung menarik diri dari keramaian, bukan karena ingin menghindar, melainkan karena batin membutuhkan ruang. Percakapan terasa melelahkan, nasihat orang lain terdengar berisik, dan opini dari berbagai arah justru membingungkan. Primbon mengajarkan bahwa ketika suara luar terlalu ramai, jalan terbaik adalah kembali mendengar suara hati. Namun mendengar suara hati bukan perkara mudah, karena ia sering berbicara dengan bahasa ragu. Pilihan yang datang di bab 4 ini tidak datang dengan papan petunjuk. Tidak ada tanda jelas mana yang benar atau salah. Bisa berupa keputusan untuk melanjutkan kerjasama, mengakhiri hubungan, menunda rencana besar, atau justru bertahan di tempat yang terasa tidak nyaman. Semua pilihan tampak sama-sama memiliki resiko. Inilah ujian kedewasaan weton pahing, berani bertanggung jawab atas pilihan sendiri tanpa jaminan hasil. Secara batin, fase ini sering diwarnai rasa sepi yang mendalam. Meski dikelilingi orang, weton pahing merasa sendirian dalam menentukan arah hidup. Ada rasa takut salah langkah, takut mengecewakan, dan takut kehilangan. Primbon menyebut rasa ini sebagai sepi sing maringi pinter. Kesepian yang jika diterima dengan ikhlas justru akan melahirkan kebijaksanaan. Namun jika dilawan, ia berubah menjadi kegelisahan yang melemahkan. Dalam urusan rezeki, pilihan sunyi ini terasa nyata. Ada kesempatan yang terlihat besar namun tidak memberi rasa tenteram, dan ada jalan sederhana yang terasa ringan meski hasilnya belum jelas. Primbon menegaskan bahwa pada fase ini, rasa tenteram adalah kompas yang lebih jujur daripada janji manis. Rezeki yang memaksa biasanya membawa ikatan, sementara rezeki yang selaras memberi ruang bernapas. Hubungan dengan orang terdekat pun ikut teruji. Ada keinginan untuk menjelaskan semuanya, tetapi ada pula kesadaran bahwa tidak semua hal perlu diperdebatkan. Weton pahing belajar bahwa diam bukan selalu tanda kalah, melainkan cara menjaga batas. Pilihan untuk tidak bereaksi, untuk tidak membalas, dan untuk memberi jarak sementara justru menjadi bentuk kekuatan yang jarang dipahami. Bab 4 adalah fase penentuan arah. Meski hasilnya belum terlihat, keputusan yang diambil mungkin terasa kecil, bahkan sepele. Namun Primbon mencatat bahwa pilihan di saat sunyi memiliki dampak yang jauh lebih panjang daripada keputusan yang diambil di tengah keramaian. Apa yang dipilih weton pahing di fase ini akan menjadi jalur yang mengantarkan pada kejutan besar di akhir bulan. Menutup bab 4, Primbon menyampaikan pesan halus. Tidak semua perubahan harus disertai kegaduhan. Kadang, nasib berpindah arah saat seseorang memilih diam, jujur pada diri sendiri, dan berani melangkah meski tanpa sorak-sorai. Pilihan sunyi ini mungkin tidak dipahami sekarang,
tetapi kelak akan menjelaskan dirinya sendiri saat tabir akhir terbuka. Bab 5. Plot twist tak terduga, perlindungan yang tersembunyi. Di penghujung Maret 2026, saat Weton Pahing mengira seluruh rangkaian ujian telah berlalu, Primbon Jawa justru membuka tabir makna yang selama ini tersembunyi. Bab 5 disebut sebagai walinganing nasib, baliknya arah takdir. Pada fase inilah semua ketenangan, konflik, rezeki berbayang, dan pilihan sunyi menemukan titik temu. Yang semula tampak sebagai cobaan, ternyata bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyelamatkan. Peristiwa-peristiwa kecil mulai terhubung satu sama lain. Konflik dengan orang terdekat yang terasa menyakitkan di awal bulan ternyata menjauhkan Weton Pahing dari pengaruh yang berpotensi merugikan. Jarak yang tercipta bukan kehilangan, melainkan pagar. Primbon mencatat bahwa jika kedekatan itu terus dipaksakan, Weton Pahing bisa terseret pada keputusan emosional yang berdampak panjang. Rasa sakit yang dirasakan sebelumnya kini berubah makna menjadi perlindungan halus. Begitu pula dengan rezeki besar yang datang bersama bayangan. Kesempatan yang sempat menggoda, namun akhirnya ditunda atau ditinggalkan, justru terbukti membawa risiko tersembunyi. Bisa berupa masalah hukum, konflik kepentingan, atau tekanan batin yang terus-menerus. Di titik ini, Weton Pahing menyadari bahwa bukan semua rezeki yang didapat adalah kemenangan. Kadang, kemenangan sejati adalah terhindar dari sesuatu yang tampak menguntungkan. Pilihan sunyi yang diambil di bab 4 mulai menunjukkan dampaknya. Jalan yang dipilih dengan hati-hati, meski sempat diragukan, membawa ketenangan yang konsisten. Tidak ada lonjakan besar, tetapi ada rasa aman yang tumbuh pelan. Primbon menyebut fase ini sebagai tuwuh tanpa rame, bertumbuh tanpa kegaduhan. Inilah bentuk rezeki yang sering tidak disadari nilainya karena tidak datang dengan sorak-sorai. Sering hadir dalam bentuk kesadaran mendadak, bisa lewat kabar tentang orang lain yang terjerat masalah, peristiwa di lingkungan sekitar, atau sekedar rasa lega yang muncul tanpa sebab jelas. Weton Pahing mulai melihat gambaran besar. Jika ia tetap berjalan di jalur lama, mungkin ia sedang berada di tengah badai saat ini. Kesadaran ini tidak disertai kegembiraan berlebihan, melainkan rasa syukur yang dalam. Primbon Jawa menekankan bahwa perlindungan sejati sering bekerja dalam diam, tidak selalu berupa pertolongan yang terlihat, tetapi berupa pengalihan arah yang halus. Hal-hal yang dulu dianggap kegagalan, kini dipahami sebagai penyelamatan. Penundaan berubah menjadi penataan, kehilangan berubah menjadi pembebasan. Disinilah makna sejati dari ujian Maret 2026 bagi Weton Pahing terungkap. Menjelang akhir bulan, batin Weton Pahing terasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena sudut pandang telah berubah. Ada penerimaan bahwa tidak semua hal harus dimiliki. Tidak semua hubungan harus dipertahankan, dan tidak semua peluang harus diambil. Primbon menyebut fase ini sebagai eling lan legowo, sadar dan ikhlas. Bab 5 menutup rangkaian cerita dengan satu pelajaran penting. Takdir tidak selalu mengantar pada apa yang diinginkan, tetapi pada apa yang dibutuhkan. Ujian yang datang bertubi-tubi ternyata adalah lapisan perlindungan yang menyamar. Bagi Weton Pahing yang mampu membaca tanda, menahan diri, dan memilih dengan jujur, Maret 2026 bukan bulan kehilangan, melainkan bulan penyelamatan yang akan menjadi fondasi kuat untuk langkah-langkah selanjutnya.